wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Gimana kabar kalian pada pagi hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Baiklah, sebelum kita mulai materi pada pagi ini, kita akan terlebih dahulu yang akan dipimpin oleh Syarif. Amin. Baiklah, sebelum kita mulai materi, saya akan mengabsen terlebih dahulu. Yang pertama, Syarif hadir nggak? Oh, hadir. Baiklah. Yang kedua, Bentar hadir nggak? Baiklah. Yang ketiga, Muhammad. Ya, baiklah, kalau hadir semua. Kita akan memulai. Baiklah, kita akan memulai materi pada pagi hari ini. Yaitu, ada yang tahu nggak materi pada pagi hari ini? Ya, materi pada pagi hari ini adalah ayo membayar zakat. Yang ada di papan tulis ini ya. Ayo membayar zakat itu ada 4. Yang pertama, pengertian zakat atau makna zakat. Yang kedua, ada macam-macam zakat. Yang ketiga, ada orang-orang yang berhak menerima zakat. Yang keempat, makna hikmah zakat. Zakat terlebih dahulu ya. Zakat menurut bahasa, zakat berarti tumbuh dan bertambah. Jika diucapkan zakat al-azhar, tanaman tumbuh dan bertambah jika diberkati. Kata ini juga sering dikemukakan untuk makna toharo, suci. Allah Subhanahu wa taala berfirman pada surat Asy-Syams surat ayat ke-91 surat ke-9 yang berbunyi, sesungguhnya beruntunglah orang yang mensucikan jiwa itu. Sedangkan arti zakat menurut istilah syariat Islam ialah sebagian harta benda yang wajib diberikan orang-orang tertentu dengan beberapa syarat atau kadar harta tertentu yang diberikan kepada orang-orang yang berhak menerimanya dengan syarat-syarat tertentu pula. Ya, kemudian yang kedua, memahami makna zakat. Zakat merupakan sebagian harta tertentu yang wajib dikeluarkan oleh umat Islam yang telah memenuhi syarat-syarat tertentu. Menurut bahasa, zakat berarti membersihkan. Zakat bermakna membersihkan. Menurut istilah, zakat berarti mengeluarkan sebagian harta tertentu yang telah mencapai nisab. Mengeluarkan zakat hukumnya wajib, tapi kewajiban berzakat diharuskan bagi orang-orang yang memiliki harta lebih dari kebutuhan pokoknya. Sudah paham kan anak-anak? Ya. Baiklah, kalau sudah paham, saya akan melanjutkan materi ini ya. Yang ketiga, yang berikutnya yang ketiga, memahami macam-macam zakat. Orang berzakat disebut musaki. Islam membagi zakat menjadi 2, yaitu zakat fitrah dan zakat mal. Yang pertama, zakat fitrah. Zakat fitrah adalah zakat yang dikeluarkan setiap muslim pada bulan Ramadan menjelang hari raya Idul Fitri. Zakat fitrah bertujuan menyucikan diri. Besarnya zakat ini serta dengan 2,5 kg atau 3,5 liter bahan makanan pokok. Jika zakat dilakukan setelah sholat Idul Fitri, maka bukan disebut zakat tetapi sedekah biasa. Ya, adapun niat zakat fitrah untuk diri sendiri. Bismillahirrahmanirrahim. Usolli an ukhrija zakatal fitri an fardolillahi ta'ala. Baik, sudah bisa dipahami kan? Oh, baiklah kalau sudah. Saya akan melanjutkannya. Yang kedua, zakat mal. Zakat mal adalah zakat yang dikenakan atas harta yang dimiliki seseorang dengan syarat tertentu. Zakat mal disebut juga zakat harta. Ketentuan yang wajib diperhatikan dalam mengeluarkan zakat mal antara lain sebagai berikut. Yang pertama, syarat wajib zakat mal. Yang pertama itu Islam. Yang kedua, merdeka. Yang ketiga, milik sendiri. Yang keempat, sudah cukup nisabnya.
Yang kelima, sudah mencapai haul atau batas waktu setahun harta tersebut dimiliki. Yang B, harta yang disakati. Harta yang wajib disakati antara lain disebut emas, perak, dan uang. Yang kedua, perdagangan dan perusahaan. Yang ketiga, hasil pertani, hasil perkebunan, dan hasil perikanan. Yang keempat, hasil pertambangan. Yang kelima, hasil peternakan. Yang keenam, hasil pendapatan dan jasa. Yang ketujuh, rikas atau harta tanaman. Yang C, syarat wajib yang wajib disakati ya. Harta yang wajib disakati dimiliki syarat sebagai berikut. Yang pertama, harta yang disakati adalah milik sendiri. Yang kedua, cukup nisabnya memenuhi jumlah tertentu. Yang ketiga, lebih dari kebutuhan pokok. Yang keempat, bebas dari hutang. Yang kelima, lebih dari 1 tahun dimiliki atau haul. Baiklah, sudah bisa dipahami kan? Baiklah, saya akan melanjutkan materi ini ya. Yang ketiga, orang yang berhak menerima zakat itu ada 9. Yang pertama, fakir. Itu orang yang berhak, orang yang hampir tidak memiliki apa-apa sehingga tidak mampu memenuhi kebutuhan pokok hidup. Yang kedua, miskin, yaitu orang yang memiliki harta tetapi tidak cukup untuk kebutuhan sehari-hari untuk memenuhi untuk hidup. Yang ketiga, amil, yaitu orang-orang yang mengumpulkan dan membagikan zakat. Yang keempat, mualaf, yaitu orang-orang yang baru masuk Islam dan membutuhkan bantuan dan menyesuaikan diri dengan keadaan lainnya. Ya baik, yang kelima, hamba saya yang ingin memerdekakan dirinya sendiri. Yang keenam, muhrimin, yaitu orang yang berhak atau berulang untuk kebutuhan yang halal dan tidak sanggup untuk memenuhinya. Yang tujuh, fasibilillah, itu orang yang berjuang di jalan Allah, niscaya dakwah. Yang ke-8, Ibnu Sabil, yaitu orang yang kehabisan biaya di perjalanan. Ya, saya akan melanjutkan materi. Yang keempat, hikmah berzakat ya. Zakat ada hikmah berzakat itu ada 7. Yang pertama, sebagai wujud syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, menghilangkan sifat bakil dan sombong. Yang ketiga, mengajarkan manusia berjiwa sosial dan peduli sesama. Yang keempat, membersihkan dari dan menyucikan diri atau harta. Yang kelima, mencukupi kebutuhan bagi penerima. Yang keenam, menghilangkan sifat iri dan dengki. Yang ketujuh, mempererat persaudaraan antara orang yang mampu dan tidak mampu. Sekian materi yang saya sampaikan. Apakah sudah jelas? Kalau belum jelas, baiklah, kalau sudah bisa dipahami, saya cukupkan materi pada pagi hari ini ya, dengan bacaan hamdalah bersama alhamdulillahirrahmanirrahim ya. Sekian, apabila ada kekurangan dari saya mohon maaf. Bila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.